Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ka- warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas akuntansi 63011A akan mempresentasikan peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Sebelum mempresentasikan materi tersebut, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Haifan Nafisa Husniara dengan NIM 6324038 sebagai moderator. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Amanda Salsabila dengan NIM 632405663. Perkenalkan, nama saya Arinul Putri Alam dengan NIM 632404468. Perkenalkan, nama saya Tia Mutiara Akbar dengan NIM 632406666. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani Isran dengan NIM 632400674. Perkenalkan, nama saya Widya Nurliana dengan NIM 632406339. baik, selanjutnya poin-poin materi yang akan kami sampaikan yaitu konsep dan fungsi masjid, konsep masjid kampus, historis, sosiologis, dan teori golis. Selanjutnya, konsep dan fungsi masjid yang akan dibacakan oleh Arini. A. Konsep dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Pengertian masjid. Masjid dalam pengertian khusus adalah tempat atau bangunan yang dibangun khusus untuk menjalankan ibadah terutama sholat berjamaah. A. Fungsi masjid di masa Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai tempat penyaluran emosi religius semata. Ia telah dijadikan pusat aktivitas umat. 1. Tempat latihan perang. Kedua, balai pengobatan tentara muslim. Ketiga, tempat menerima tamu. Keempat, tempat tinggal sahabat yang dirawat. Kelima, tempat penahanan tawanan perang. Keenam, pengadilan. Ketujuh, merupakan tempat bernaungnya orang asing musafir dan tunawisma. Kedelapan, masjid Rasulullah SAW adalah masjid yang berlandaskan takwa, maka jadilah masjid tersebut sebuah tempat menimba ilmu, menyucikan jiwa dan raga. B. Fungsi masjid di masa kini. Masjid memiliki beberapa fungsi dan peran yang dominan. Di antaranya, satu, sebagai tempat beribadah. Kedua, tempat menuntut ilmu. Ketiga, sebagai tempat pembinaan jamaah. Keempat, sebagai pusat dakwah. Kelima, sebagai basis kebangkitan umat Islam. Kemudian yang C, masjid sebagai sumber aktivitas. Pada garis besarnya, operasional masjid menyangkut A. Aspek hisyia atau bangunan. Umat Islam diberi kebebasan sepanjang bangunan masjid itu berperan sebagai rumah ibadah. B. Aspek maknawiyah atau tujuan. Pada masa Rasulullah SAW atas dasar takwa dan masjid dibangun atas dasar permusuhan dan pepercahan di kalangan. Yang ke-C, aspek ijtimaiyah atau segala kegiatan, seperti lembaga dakwah dan bakti sosial, lembaga pengelola dan jamaah, serta lembaga manajemen dan dana. Selanjutnya, konsep masjid kampus dalam membangun budaya Islam yang akan dibacakan oleh Suci. Oke, B. Konsep masjid kampus dalam membangun budaya Islam. Pada zaman sekarang, masjid hanya jadi bagian kecil dari sebuah kampus. Meskipun begitu, peran masjid kampus dalam membentuk mahasiswa berintegritas sangat besar. Masjid kampus tidak hanya menjadi tempat sholat, tetapi juga menjadi pusat kegiatan mahasiswa yang memiliki segudang lembaga dan kegiatan. Dalam perannya membentuk mahasiswa yang berintegritas, masjid kampus sekurang-kurangnya bisa memanfaatkan dua hal, yaitu fungsi spiritual dan lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Secara spiritual, masjid kampus adalah sebagai tempat bersujud dalam arti melaksanakan penghambatan kepada Allah seperti melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah lainnya. Mahasiswa yang datang ke masjid adalah mereka yang berupaya untuk menjaga agamanya karena orang yang senantiasa menjaga sholatnya berarti ia menjaga integritas terhadap Tuhannya. Selanjutnya, masjid kampus yang memiliki banyak lembaga yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang akan dibacakan oleh Amanda Salsabila.
Masjid kampus memiliki banyak lembaga yang bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Masjid kampus UNS, yaitu Masjid Nurul Huda, memiliki lembaga dakwah kampus dan beberapa lembaga sosial, seperti lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh atau lazis, dan juga perpustakaan Nurul Huda. Yang kedua, lembaga dakwah kampus atau LDK, merupakan salah satu pilar paling penting dalam membentuk mahasiswa yang berintegritas sebagai lembaga dakwah yang berbasis di masjid. Yang ketiga adalah ZIS, merupakan penghimpunan, pengelola, dan penyalur dana umat Islam, memiliki sejumlah program yang berperan dalam pembentukan mahasiswa berintegritas. Yang keempat ada perpustakaan, merupakan salah satu bagian penting dari sebuah masjid di kampus. Koleksi-koleksi seperti buku, majalah, maupun koleksi lainnya akan berpengaruh terhadap karakter mahasiswa. Baik, selanjutnya historis, sosiologis, dan teologis yang akan dibacakan oleh Muti. C. Historis, sosiologis, dan teologis. Masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW. Masjid Kuba. Masjid Kuba adalah masjid pertama kali yang didirikan Rasulullah SAW saat beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah. Masjid ini didirikan pada tahun 1 Hijriyah atau sekitar 622 Masehi. Ketika itu Rasul SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera berhijrah dan menghindari kekejaman kafir Quraisy. Dalam upaya hijrah itu, lokasi pertama yang disinggahi Rasulullah adalah Gua Zur. Di dalam gua ini Rasulullah bersembunyi bersama Abu Bakar dari kejaran kaum kafir Quraisy. Sebelum tiba di Madinah, Rasul sempat tinggal di beberapa tempat dan salah satunya adalah Kuba. Beliau tinggal di daerah ini selama beberapa hari sambil menunggu kedatangan Ali bin Abi Thalib dari Makkah bersama rombongannya. Ketika itu, saat akan berhijrah, Ali diperintahkan Rasul untuk menggantikannya tidur di tempat tidur Rasul. Ini dimaksudkan untuk mengelabui perhatian kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Kuba adalah satu daerah yang terletak di wilayah Madinah yang jaraknya sekitar 2 mil atau kurang lebih 5 km dari pusat kota Madinah. Hanafi al-Malawi dalam bukunya yang berjudul Tempat Bersejarah yang Dikunjungi Rasulullah menjelaskan Nabi tinggal di desa Kuba selama 4 hari dan kemudian membangun sebuah masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Kuba. Inilah masjid yang dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Masjid Dirar yang akan dibacakan oleh Widya. B. Masjid Dirar. Setelah Masjid Kuba berdiri dan menjadi pusat kegiatan umat Islam, mulailah orang-orang munafik merasa tidak tenang atas persaudaraan yang erat di kalangan umat Islam. Mereka lantas membangun Masjid Dirar yang bagus di Madinah untuk memecah belah persaudaraan dan melemahkan persatuan umat Islam. Allah melukiskan motivasi di balik didirikannya Masjid Dirar tersebut dalam firman-Nya. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan atau pada orang mukmin dan karena kekafirannya, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu atau mengamat-amati kedatangan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulullah sejak dahulu. Mengetahui siasat buruk orang-orang munafik, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk meruntuhkan masjid tersebut. Kemudian lokasi bangunan Masjid Dirar dijadikan tempat pembuangan sampah dan bangkai binatang. Demikian akhir dari masjid yang didirikan atas dasar kemunafikan dan niat yang tidak baik. Niat untuk memecah belah umat Islam, melakukan propaganda yang memicu permusuhan di antara sesama muslim. Selanjutnya, C. Fungsi dan peran masjid kampus yang akan dibacakan oleh Mutia dan Widya. C. Fungsi dan peran masjid kampus. Dalam sejarah Islam, masjid memiliki posisi yang sangat vital. Masjid tidak hanya diposisikan sebagai tempat ibadah semata. Masjid bukan hanya sebuah bangunan tempat di mana umat Islam melakukan sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan iktikaf. Masjid ternyata lebih difungsikan untuk membangun sebuah peradaban besar di dunia. Di dalam masjidlah umat dibina, strategi dakwah disusun, dan permasalahan umat dipecahkan. Dari sinilah kita semua harus sepakat bahwa masjid adalah pusat seluruh aktivitas umat Islam, kondisi di mana umat merasa masjid sebagai rumah pertama dan utamanya.
umat akan merasakan kerinduan yang amat sangat tatkala jauh dari masjid. Dari masjidlah umat Islam hidup dan mengabdi hingga akhirnya syahid memenuhi Sang Khalik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut adalah masjid kampus bukan hanya sebuah bangunan megah dan indah, tempat ibadah pada pencipta semata. Masjid kampus harus benar-benar memposisikan dirinya sebagai miniatur peradaban masyarakat Islami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.